Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara, mari kajian Ahad pagi pada pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, muji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, termasuk pada pagi hari ini kita bisa ikuti kajian rutin walaupun lewat layar televisi atau lewat HP-nya masing-masing. Karena masa pandemi ini belum bisa berjalan pengajian dengan normal, tapi bagaimanapun juga semaksimalnya kita ikuti, kita jalani pengajian ini karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Maka tidak atau belum bisa bertatap muka langsung, ya kita bisa tatap muka lewat televisi atau lewat gambar di HP-nya masing-masing di mana. Tapi jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Baiklah, pada pagi hari ini kami angkat tema masih kelanjutan justru yang kemarin, yaitu sekarang ini sholat berjamaah yang ketiga. Kemarin yang kedua, sekarang yang ketiga. Tadi sudah dibacakan dari awal sampai akhir. Nah, begitulah kita. Jadi tidak perlu kita misalnya ayat-ayat satu dengan yang lain. Ya. Jangan menurut pendapatnya masing-masing. Ya, pendapatku begini, sekarang terserah pendapatmu. Kita itu boleh aja berpendapat, tapi berpendapat semaksimalnya. Pendapat itu yang didasari tuntunan Quran maupun hadis Rasulullah. Nah, dalam hal inilah ya, kalau ada orang ngeyel misalnya tadi banyak diterangkan bagaimana kewajiban makmum apabila imam membaca waladhdallin, makmumnya suruh baca amin. Tidak ada satupun ditemukan tambahan misalnya waladhdallin terus makmumnya nambah setinggi Rabbighfirli wali-walidaya baru amin. Itu boleh aja dilaksanakan kalau ada dasar atau dalil yang mendasari. Coba carikan dalil. Ya, dari Quran maupun dari hadis. Qurannya itu mengatakan surat Al-Fatihah itu hanya sampai waladhdallin. Rabbighfirli wali-walidaya itu bukan sambungan dari surat Al-Fatihah. Cuma sampai waladhdallin terus amin. Sholat jamaah ya begitu. Kalau imamnya membaca waladhdallin, makmumnya suruh baca amin. Tidak ada satupun ditemukan dalil suruh menambah ghairil maghdubi alaihim terus Rabbighfirli, nggak ada. Nah, jangan alasan baik nanti orang nambahi sendiri-sendiri ya. Rabbighfirli wali-walidaya amin. Nah, kan lebih baik lagi, lebih sempurna. Rabbighfirli wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani, lah itu baru ditambah amin, kan lebih baik itu doanya daripada Rabbighfirli wali-walidaya terus amin, kan lebih baik ditambah kalau itu memang boleh Rabbighfirli wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani baru as-shaghiran itu baru amin. Itu sakarepe dhewe itu tidak betul. Ya, justru kalau kita melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan dan contohkan Nabi, ditolak. Jangan merasa ini kan baik, tapi kalau digadukkan begitu jadi tidak baik. Berarti apa yang menjadi ketetapan Allah, Al-Fatihah cuma waladhdallin, kok kamu menganggap kurang cukup ini? Seolah Fatihah itu kurang ayatnya. Ya. Atau saudara punya pikiran sendiri, ngapain ya kayak ini kok ditambah baik kan boleh. Tambah baik itu menurut akalmu ya. Kalau menurut Allah, menurut Rasulullah, sudah yang paling baik ya apa yang menjadi ketetapan Allah, apa menjadi ketetapan Rasulullah. Ya, jadi kita cara beragama itu semua harus berdasarkan dalil, ya, baik Quran maupun hadis. Karena agama Islam ini sumbernya dari Quran maupun dari hadis. Kalau Quran dan hadis tidak ada, jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada sendiri, dipikir sendiri ini baik, ini dapat pahala yang baik. Allah sudah katakan, pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong dan bukan menurut angan-angan ahli kitab,
Sehingga kalau ditambah sendiri, itu mikir sendiri, seorang itu baik. Allah telah peringatkan itu. Ya, amalan yang mendatangkan pahala itu sudah diterangkan. Coba diingat kembali nih dalam surat An-Nisa 123 mungkin. Ya, coba dibaca. Nah, itu pahala perbuatan yang mendatangkan pahala itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau membuat sendiri itu dihitung-hitung sendiri, dikatakan itu baik sendiri, baik menurut kamu. Tapi tidak menurut Allah, tidak baik menurut Rasulullah. Kalau tidak baik menurut Allah, tidak baik menurut Rasulullah, ditolak amal itu. Ya, coba dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Ya, iyalah. Perbuatan yang mendatangkan pahala itu bukan hanya menurut angan-angan. Yang kosong maksudnya tanpa dasar. Dan bukan menurut angan-angannya orang ahli kitab. Ya, membuat atas sendiri di angan-angan ganjarannya sekian. Padahal dari Allah dan Rasul nggak ada ketetapannya. Nah, kalau kita membuat ketetapan itu diangan-angan sendiri, ganjarannya dihitung sendiri, ya setiap manusia nanti bisa berbeda-beda. Maka agama Islam itu harus sama. Karena sumber pokoknya agama Islam itu sama, Quran atau Sunnah. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah Nabi, jangan mengada-ada. Terus? Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Nah, itu dah. Jadi pahala yang mendatangkan pahala, amal mendatangkan pahala itu sudah ada ketetapan. Jangan diangan-angan sendiri, atau menuruti angan-angan ahli kitab, jangan. Ya. Maka apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah bagi orang beriman, tidak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain selain yang ditetapkan Allah, selain ditetapkan Rasulullah, kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh telah sesat-sesat yang nyata. Nah, kalau ngaji itu tiap-tiap ayat yang diterangkan itu diperhatikan supaya kita paham. Ya baiklah, tadi sudah dibaca sampai selesai. Barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Ini penting karena sholat jamaah ini ya suatu kewajiban bagi setiap muslim, hampir setiap hari dilakukannya sholat jamaah. Ya, bacaan Fatihah, bacaan apa? Nah, tadi diterangkan hadisnya ketika Nabi membaca Al-Quran, ya makmumnya ada yang membaca Al-Quran, ya, membaca, maka Nabi tanya, apa ada yang membaca suatu ketika saya membaca dari sahabat ada yang mengaku, ya betul Rasulullah. Nah, mengapa saya dilawan? Bacaan saya Al-Quran kok dilawan? Ya, maksudnya kalau Nabi sedang membaca Al-Quran supaya diam. Nah, ini tuntunan kan. Nah, maka itulah ini ada dituntunkan, diterangkan dari ketika Nabi sedang membaca Al-Quran dalam sholat itu supaya diam memperhatikan. Nah, tadi ada kejadian, sahabat dulu ya, Nabi ketika membaca, Nabi mendengar makmumnya ada yang membaca, maka selesai sholat Nabi tanyakan, apa ada yang membaca di saya ketika saya membaca tadi. Sahabat mengaku, iya betul ada Rasulullah. Lah mengapa? Kamu melawan bacaan Quran yang saya baca. Harusnya kalau saya membaca, kamu dengarkan, kamu diam. Nah, sejak itu Nabi sudah tidak ada yang mengerjakan membaca lagi. Ya maka kalau sekarang ada kan, kalau imamnya membaca Fatihah, makmumnya diam. Ya, kalau imamnya membaca surat atau ayat, makmumnya jadi membaca Fatihah. Nah itu didapat dari mana? Ya, ditunjukkan dalil. Kalau itu dari Quran, dari hadis mesti ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Nah, ya. Nah, tadinya ternyata ada yang membaca malah ditegur Nabi. Siapa yang diantara saya ketika membaca tadi ada yang membaca?
Ya betul, ada. Terus dilarang Nabi, mengapa kamu melawan saya ketika membaca Al-Quran? Harusnya ketika saya membaca Al-Quran kamu diam, jangan membaca sendiri. Nah, sejak itu terus para sahabat diam, tidak berangkat. Nah sekarang kalau misalnya saudara mengatakan, pokoknya kalau imamnya baca Fatihah kita diam, kalau imam membaca surat atau ayat kita membaca Fatihah. Nah, itu dasarnya dari mana? Andai kata itu ada dasarnya, gitu, boleh dipakai, tapi tidak mungkin sebab kalau Fatihah dibaca, padahal imam itu tidak harus membaca surat, baca ayat saja boleh kok. Nah, kalau nanti baca ayat, satu ayat dibaca, terus makmumnya baca Fatihah, ya, imamnya sudah selesai mulai rukuk, makmumnya mungkin baca Fatihah belum selesai, berarti kan tidak dapat Fatihah tuh. Nah, itulah maka itu ya semua itu harus berdasarkan, kalau bentuk ibadah itu ya harus berdasarkan dalil. Ya, seperti yang contohkan Rasulullah, ya, atau sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Nah, baiklah. Untuk pertama kali ini kan tidak diikuti bacaan dari awal sampai akhir, barangkali ada yang kurang jelas. Saya beri kesempatan bertanya lebih dahulu, nanti kita jelaskan sejelas-jelasnya, jangan sampai ada pertentangan di antara kita hanya masalah-masalah yang tanpa dasar. Kalau ada pertanyaan lebih dahulu saya tekan. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama di halaman 12 tentang memperingatkan imam apabila keliru, bagi laki-laki dengan mengucapkan subhanallah dan bagi wanita dengan bertepuk tangan. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wa tasbiqu lin-nisa'i, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasbih itu bagi laki-laki dan bertepuk tangan itu bagi wanita. Pertanyaan, apabila imam lupa atau keliru bacaannya, sedangkan jamaah laki-laki tidak ada yang mengingatkan, lalu saya selaku jamaah wanita tahu bacaan surat dari imam itu salah, namun imam tidak ingat bacaan yang selanjutnya. Kalau saya mengisyaratkan dengan tepuk tangan, tentu imam tidak paham bacaan yang mana dan apa yang seharusnya dibaca. Bagaimana dengan hal yang demikian ini? Apakah saya boleh membetulkan bacaan atau diam saja karena sudah tepuk tangan tapi ingat imam tidak tahu bacaan apa selanjutnya yang benar? Kemudian yang kedua, imam wanita untuk sekelompok wanita yang banyak itu posisinya di mana? Apakah di depan sendiri seperti laki-laki atau berada di tengah jamaah wanita di shaf yang paling depan? Ya. Jadi yang pertama, kewajibanmu kalau memang sudah tepuk tangan diingatkan imamnya tidak menyadari, mungkin ya merasa tidak keliru tadi. Ya sudah kewajibanmu. Ada kekeliruan mengingatkan, sudah selesai, sudah. Kemudian yang kedua tadi mengenai letak imam bagi wanita. Kalau makmumnya wanita semua, ya memang itu di tengah. Di tengah itu ada yang memahami, di tengah artinya jadi jangan di pojok lah, jangan di pojokan. Paling kanan atau pojok paling kiri, tapi di tengah-tengah antara shaf wanita itu. Dan bukan yang memahami di tengah-tengah itu maksudnya masuk dalam shaf. Lah masuk dalam shaf namanya kan tidak. Itu namanya shaf makmum. Ya, makanya itu ya bagusnya di tengah-tengah, jangan di paling ujung kanan atau di ujung kiri, tapi di tengah-tengah antara itu. Tapi posisinya sebagai imam tetap mengambil bagian agak di depan daripada makmumnya yang lain, nah gitu lah. Itu beda pemahaman. Nah kalau yang begitu tidak masalah, tapi semua ada dalilnya karena punya hadis itu shaf imam wanita di tengah-tengah. Nah di tengah-tengah itu ada yang memahami di tengah-tengah masuk barisan makmum, berarti di tengah-tengah makmum.
Jadi maksud ya di tengah-tengah, bukan di barisan makmum. Jenenge imam ya di depan. Ya di depan, jadi di depan daripada makmumnya tadi, dia tetap di depan, tapi posisinya di tengah-tengah antara makmum sebelah kiri sebelah kanannya, dia di tengah-tengahnya. Ya, itu hanya bukan dalil, itu hanya beda pemahaman. Ya boleh di depan ya, mestinya ya di depan, orang namanya imam. Kalau masuk di dalam shaf ya, nanti tidak kelihatan. Ya, antara imamnya dan makmumnya tidak kelihatan nanti. Apalagi di brosur halaman 6 masuk ke 7. An Anas bin Malik qala kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisa fasalla bina qa'idan fasallaina ma'ahu qu'udan summan sarafa faqala innamal imamu aw qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjatuh dari kuda sehingga terluka. Kemudian beliau mengimami kami sholat dengan duduk. Maka kami pun bermakmum kepada beliau dengan duduk. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, sesungguhnya imam itu, atau beliau bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Apabila imam mengangkat kepala bangkit dari rukuk, maka angkatlah kepala kalian bangkit dari rukuk. Apabila imam mengucap sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Apabila imam bersujud, maka bersujudlah kalian. Dan apabila imam sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian semuanya dengan duduk. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada beberapa hal yang saya tidak mengikuti imam. 1. Imam menjulurkan jari telunjuknya saat membaca syahadat, sedangkan saya begitu duduk tasyahud, saya langsung menjulurkan jari telunjuk. 2. Di saat sholat subuh, duduk tasyahudnya imam seperti duduk pada tasyahud awal, sedangkan saya duduknya seperti duduk pada tasyahud akhir. 3. Imam yang bila lupa tidak membaca kunut pada sholat subuh, beliau melakukan sujud sahwi, sedangkan saya tidak ikut sujud sahwi, tetapi salam saya menunggu imam. Imam mengangkat kedua tangannya hanya di 3 tempat. Di saat bangkit dari duduk tasyahud awal, beliau tidak mengangkat kedua tangan. 5. Di saat saya menjadi makmum masbuk, sebelum salam, imam melakukan sujud sahwi. Karena saya tidak tahu kesalahan imam, maka saya tidak ikut sujud sahwi. Dan pemahaman saya, sujud sahwi dilakukan pada rakaat terakhir sebelum salam, sedangkan saya belum di rakaat terakhir. Pertanyaannya, apakah yang saya lakukan tersebut terkena hadis pada brosur halaman 6 dan 7 ini? Tidak itu. Imam ketinggalan, lupa membaca kunut terus sujud sahwi. Nah, kamu tidak lupa kunut saja tidak memakai, kok pakai sujud sahwi. Nah, maka itu tidak usah diikuti. Jadi kita mengikuti tuntunan yang benar, ya. Artinya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui. Ya. Kalau imamnya tadi sujud sahwi karena lupa kunut, tidak lupa aja, memang tidak membaca, kok kita nggak ada keyakinan membaca kunut tadi, maka kalau imamnya merasa tidak lupa membaca kunut sujud sahwi, tidak perlu diikuti karena dia tidak ada tuntunan lupa sujud lupa kunut terus sujud sahwi, itu nggak ada tuntunannya.
Nah, kalau imam menambah begitu, kamu tahu ya tidak usah ikut imam. Ya, biar sujud sahwi nanti kamu tidak usah ikuti karena tidak salah. Tidak membaca kunut itu nggak salah. Ya. Terus apa lagi tadi yang ya angkat tangan. Ya. Angkat tangan ya kamu ketahui pada 4 tempat. Ya pada 4 tempat tadi. Ya udah kalau imamnya tidak mengangkat tangan, yang penting yang kamu ketahui itulah yang kamu lakukan. Ya, jadi kalau tahu dengan imamnya tidak sepaham dalam masalah suatu seperti kuno tadi dengan itu tidak bisa diikuti kan, memang tidak sepaham. Maka yang betul kamu ikuti, yang tidak betul nggak usah diikuti. Terus kemudian sujud sahwi tadi, apalagi kamu datang terlambat, tidak mengerti permasalahannya, ya datang terpermasalahannya lah. Kalau itu harus diikuti, kamu tidak tahu permasalahannya. Mungkin imamnya tadi sebenarnya duduk tahiyat awal atau tidak duduk, nah dia sujud sahwi, kamu ya harus ikut mengikuti sujud sahwi tadi. Karena kamu datangnya terlambat, mamu masbuk, tidak mengerti kekeliruannya karena tidak sejak awal tidak diikuti sehingga tidak ngerti. Tahu-tahu kamu dapat rakaat ketiga, sebetulnya rakaat ketiga tadi mestinya sebelum rakaat 3 ada duduk tahiyat awal dulu. Ternyata imamnya tadi tidak duduk tahiyat awal, kamu tidak tahu, belum ikut. Nah, tahu-tahu, nah maka sebelum salam imamnya duduk tahiyat tadi terus sujud sahwi. Kamu harus ikut sujud sahwi walaupun belum terakhir. Karena apa? Karena kamu mengikuti imam tadi lah. Imamnya tadi ada kelupaan, kamu tidak ikut, tidak mengerti kelupaannya karena kamu tidak datang akhir, tidak datang awal, sehingga apa yang dilakukan imam mestinya duduk tahiyat awal tapi imamnya tidak duduk. Nah, kamu menemukannya sudah lewat, maka imamnya sujud sahwi ya kamu ikut sujud sahwi gitu. Tapi kalau kunut tadi memang nggak ada aturannya. Nah, tapi kalau ketinggalan kelupaan tahiyat awal memang ada aturannya sujud sahwi. Ya, kalau imamnya sudah terlanjur berdiri, ya diingatkan subhanallah tapi sudah terlanjur berdiri tegak, imamnya nggak perlu kembali duduk lagi, tidak perlu, tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah, kamu tidak mendapatkan kekeliruan imam tadi karena kamu makmum masbuk, ya tinggal ikuti saja. Ya, itu mudah-mudahan dipahami. Kemudian tadi pada sholat subuh, saat kan sholatnya 2 rakaat, itu ada imam yang posisi duduknya seperti tahiyat awal. Ya, kamu tahu tuh. Bagaimana? Ya, kamu udah tahu lah. Memang ada orang tua itu kalau hanya 2 rakaat duduknya seperti tahiyat awal terus itu ada. Nah, ilmu yang kamu pahami kan tidak begitu. Ya, kamu walaupun imamnya duduk seperti tahiyat awal, karena kamu udah tahu itu duduk tahiyat akhir dan subuh itu hanya 2 rakaat, ya kamu laksanakan duduk tahiyat akhir. Jadi imam itu wajib diikuti selama benar. Sama kamu benar, kalau tidak benar nggak usah diikuti. Ya tidak tahiyat gitu tidak apa-apa. Ada lagi yang menunjukkan dari itu asyhadu alla ilaha illallah baru menunjukkan jarinya. Nah, kamu tidak dapatkan dalil semacam itu. Ya, artinya jari telunjuk dijulurkan itu ketika sedang membaca syahadat itu tidak ditemukan dalilnya. Yang kita temukan dalil itu begitu duduk membaca tasawuf itu ya sudah julurkan jari telunjuknya. Ya itu kamu lakukan perkara imam menjulurkan jari telunjuk sudah asyhadu alla ilaha illallah, kamu tidak usah ikut-ikut. Yang kamu ketahui ya, saya duduk langsung membaca tahiyatil langsung tahiyat, kamu menunjukkan menjulurkan jari telunjuk lah. Yang ilmu yang kamu kaji ketahui itu yaitu wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Walaupun imamnya melakukan begitu, saya belum tahu dasar seperti itu. Yang saya ketahui ya sudah ini aja duduk langsung tahiyat awal, duduk tahiyat tahiyat awal terakhir, begitu duduk tahiyat menjulurkan jari telunjuk. Itu yang kita pahami ilmunya, hadisnya memang begitu ya sudah itu.
Tidak usah terbawa imam yang, maka imam itu wajib diturut kalau perlu, kalau betul, kalau tidak betul nggak perlu diturut. Kamu melakukan yang ukuran betulannya yang ada dasarnya, dasar tuntunan, karena sholat ada tuntunan dari Nabi atau dari sahabat Nabi lah, itu betul, bukan menurut kehendak sendiri, ya. Apalagi berikutnya, saya seorang laki-laki, jika pulang sholat berjamaah dari masjid dan setelah sampainya di rumah mendapati istri yang belum sholat wajib, apakah boleh dan ada tuntunannya jika saya menemani istri saya untuk sholat berjamaah agar istri mendapatkan pahala sholat berjamaah? Ada, boleh, itu ada tuntunannya. Sama Rasulullah ada orang ya sudah sholat dari rumah, ketika Nabi melaksanakan sholat, nah, sama itu ya dah semua ikut jamaah, hanya orang itu tidak ikut. Ketika itu ditanya, mengapa kamu tidak ikut sholat? Saya sudah sholat dari rumah ya Rasulullah. Rasulullah meluruskan, besok lagi jangan seperti itu. Ya, sekalipun kamu tadi sudah di rumah, kalau didapatkan sholat jamaah di situ, ya kamu ikuti. Kalau kamu sholat di rumah sendirian, terus dapatkan jamaah, itu kan lebih baik kan, diikuti. Ya, maka kalau jamaah, mengulang jamaah boleh. Lah tadi suaminya tadi jamaah di masjid, nah, di rumah tahu istrinya belum sholat subuh, lah sholat subuh nanti sendiri karena suaminya dari masjid, daripada sendiri ditemani dah biar mendapat pahala jamaah istrinya, boleh juga itu. Nah, terus sholat suaminya terhadap istrinya tadi sebagai sedekah, menemani saudaranya, menemani istrinya supaya mendapat sholat jamaah. Itu pentingnya jamaah kan. Jadi menemani sholat jamaah itu boleh. Ya, daripada kamu sendiri sholat sendirian, ayo jamaah dengan saya, boleh, itu tidak salah. Pada zaman Rasulullah terjadi begitu, akhirnya orang yang sudah sholat ikut sholat jamaah lagi tadi diingatkan besok lagi jangan seperti itu. Ya, kalau kamu mendapatkan berarti kayak ikuti sholat jamaah, walaupun tadi sudah sholat jamaah di rumah, sudah sholat di rumah ya, tapi mendapatkan sholat bersama jamaah tadi, kamu ikuti lagi boleh. Atau menemani orang supaya mendapat sholat jamaah itu sedekah, itu boleh, itu ada tuntunannya gitu loh, bukan kok boleh saya yang membolehkan, ada tuntunannya. Apalagi berikutnya, saya pernah meninggalkan shaf dalam sholat berjamaah pada waktu sholat isya. Hal ini saya lakukan karena imam dalam membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga ini terlalu cepat. Saya baru sampai iyyaka na'budu, imam sudah rukuk. Saat saya teruskan bacaan saya, imam sudah iktidal. Maka saya mundur dan melanjutkan sholat sendiri. Bagaimanakah kiranya sholat saya tersebut? Ya, tidak masalah itu. Kalau memang tidak bisa mengikuti, ya sendiri. Zaman Rasulullah ya ada yang memutus begitu, tapi bukan karena imamnya terlalu cepat, imamnya membacanya terlalu panjang. Ya, kemudian disampaikan pada imam tadi, imam malah mengatakan yang meninggalkan itu orang munafik gitu. Lah, yang diunek ke munafik itu tidak terima. Sampaikan pada Nabi berita itu. Nah, akhirnya Mu'adz bin Jabal, kebetulan yang menjadi imam waktu itu Mu'adz bin Jabal, dipanggil oleh Nabi, apa betul kamu menjadikan penyusah? Di dalam ini hadis ini sudah ada brosur halaman berapa ya? Halaman 2. Coba dibaca ini. An Jabirin annahu qala shalla Mu'adz bin Jabalil Ansari li ashabihi al-isya'a fatawwala alaihim fansarafa rajulun minna fasalla fa ukhbira Mu'adzun anhu faqala innahu munafiqun falamma balagha dzalika ar-rajula dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ma qala Mu'adzun faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aturitu an takuna fattanan ya Mu'adz iza amamtan nasa faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbihisma rabbikal a'la wa qra bismi rabbika wal laili iza yaghsha. Rawahu Muslim.
Dari Jabir bahwasanya ia berkata, Mu'ad bin Jabal al-Ansori pernah mengimami sahabat-sahabatnya pada sholat Isya, dan ia membaca surat yang panjang. Lalu ada seorang laki-laki di antara kami yang memutus, lalu ia sholat sendiri. Kemudian Mu'ad diberitahu tentang hal itu. Lalu Mu'ad berkata, dia munafik. Setelah perkataan Mu'ad itu sampai kepada laki-laki tersebut, lalu ia menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang dikatakan Mu'ad. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad, apakah kamu hendak menjadi tukang penyusah? Apabila kamu mengimami orang banyak, maka bacalah surat wasyamsi waduhaha atau sabbihisma rabbikal a'la atau iqra bismi rabbika atau wallaili idza yaghsha. Ya, jadi Mu'ad itu menjadi imam, bacaan suratnya terlalu panjang. Ada makmumnya yang tidak tahan bacaan panjang itu. Mungkin dia ada keperluan, atau mungkin badannya sedang sakit, atau mungkin lemah hingga tidak kuat, akhirnya mutus sholat sendiri. Nah, setelah hal itu disampaikan kepada imam yaitu Mu'ad bin Jabal menjadi imam, dia mengatakan oh dia orang munafik itu. Jadi memutus sholat tadi tidak melanjutkan bersama imam dikatakan munafik. Nah, orang yang memutus tadi dikatakan munafik kan, masa sifat begini yang munafik apa betul? Dia tanyakan pada Nabi. Nah, peristiwa itu sehingga saya memutus sholat bersama Mu'ad karena bacaannya panjang. Nah, langsung Nabi menegur Mu'ad tadi, apa betul Mu'ad kamu akan menjadi penyusah? Jadi membacanya terlalu panjang, tidak makmumnya mungkin ada yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang ada keperluan gitu ya. Maka tidak boleh kalau kamu membaca ya paling tidak membaca itu tadilah. Kalau kamu ingin membaca supaya tidak terlalu panjang, kalau ingin baca ya boleh diterangkan. Hendaklah kamu menjadi penyusah apabila kamu mengimami orang banyak, maka bolehlah membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau walaili idza yaghsha. Begitulah, itu sudah cukup. Jangan membaca surat Al-Imran sampai selesai, surat An-Nisa sampai selesai, panjang begitulah. Yang ada keperluan, nah tidak tahan maka memutus ya. Ya itu memutus karena terlalu panjangnya. Nah, sekarang kalau kamu tadi kalau tidak memutus tidak bisa ikut karena terlalu cepatnya. Jadi itu juga boleh sebab kamu jamaah. Fatihah tahu selesai berarti saya tidak membaca Fatihah juga. Saya mengikuti berarti tidak sah sholat saya. Maka kalau mengikuti imam tidak bisa mengikuti sholatnya terlalu cepat, boleh aja memutus. Seperti tadi kalau terlalu lambat tidak boleh. Itu boleh mengikuti, memutus boleh. Apalagi terlalu cepat, jelas kamu tidak bisa mengikuti ya sudah, boleh memutus itu. Karena sholat jamaah kok malah tidak bisa tumakninah, bacaan Fatihah pun nggak pernah selesai, lah itu kan berarti kan seperti kamu tidak ikut jamaah. Daripada tidak ikut jamaah tetapi kamu masuk dalam jamaah tidak mengikuti, ya lebih baik memutus sholat sendiri itu. Gitu ya. Apalagi pada brosur halaman 3 yang paling bawah disebutkan bahwa setelah selesai sholat beliau menghadap kepada kami. Pertanyaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke makmum setelah salam, menghadapnya hanya sebentar atau sampai doa selesai, Ustaz? Kamu seperti Bani Israel, kamu itu pertanyaanmu itu. Ya, mestinya yang dipahami bukan itunya. Jadi Rasulullah itu setelah selesai sholat wajib, ya beliau menghadap ke makmum atau menghadap ke sebelah kanan sambil berzikir. Itu tidak dijelaskan apa zikir sampai selesai. Nah, sesudah selesai zikir berdoa menghadap ke kiblat lagi apa enggak diterangkan gitu. Jadi Rasulullah menghadap ke makmum atau menghadap ke sebelah kanan. Ya sudah itu saja. Ya.
Sambil berzikir, maksudnya paling tidak zikirnya sampai selesai zikir itu. Kan ada lagi imam juga menghadap ke sana, zikir, sudah selesai zikir, baru doa terus menghadap ke kiblat lagi. Itu kalau kamu tanyakan nyatanya apa? Doa itu harus menghadap ke kiblat. Ada yang berpendapat itu karena ketika imam selesai zikir tinggal berdoa menghadap ke kiblat. Jadi apa? Doa itu kalau tidak menghadap ke kiblat tidak sah, tidak begitu. Maka Nabi tidak dijelaskan apa hanya sampai doa, sampai zikir terus doanya menghadap ke kiblat, apa menghadap ke makmum tadi sampai selesai termasuk doanya selesai. Nah itu tidak dijelaskan. Tapi yang jelas sesudah sholat wajib Nabi menghadap ke makmumnya atau menghadap ke utara. Lah sudah. Itu tidak usah ditanyakan berapa lamanya, nggak diterangkan karena Nabi tidak menerangkan berapa lamanya. Jangan seperti Bani Israil yang tidak diterangkan, ditanyakan. Bani Israil itu menyembelih sapi betina. Udah, tentunya mudah. Ambil sapi betina sembarang, sebelah sudah. Tidak tanya umurnya berapa. Diterangkan. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itu sudah diterangkan. Wes, ditanya lagi, ya warnanya apa? Ya sudah. Akhirnya diterangkan warnanya kuning. Kalau sekarang kuning langsep tidak ada belangnya. JJT-kon yang sudah pernah dipakai bekerja atau belum lah itu kan mempersulit diri tuh. Harusnya sebelum menyembelih binatang apa sapi betina dah sembelih sekali sapi betina sembelih dah selesai. Maka jangan seperti Bani Israil menanyakan sesuatu yang tidak dijelaskan. Akhirnya nanti kalau dijelaskan yang kamu tanyakan itu mempersulit kamu sendiri. Jadi Nabi menghadap ke makmumnya atau menghadap ke sebelah kanan, ya, karena makmumnya setelah selesai sholat ya sudah. Sampai berapa lama? Apa sampai selesai doa? Apa selesai zikir terus balik lagi? Tidak dijelaskan itu. Apalagi teman saya pernah membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat rakaat terakhir sujudnya sangat lama. Maka teman tadi kalau sholat berjamaah sebagai makmum di rakaat terakhir sering sujud yang begitu lama meskipun imam dan makmum lainnya sudah berzikir ba'da sholat. Tindakan teman saya tersebut apa diperbolehkan? Nah, itu tidak menurut tuntunan itu. Nah, tindakan makmum apa imamnya sudah zikir dia sujudnya belum selesai itu kan tidak tepat itu. Ya, nah, zikir sudah mulai zikir berarti sudah salam mulai zikir imamnya sudah zikir dan sudah salam dah. Lah kok ada makmum masih sujud itu terjadi apa tuh? Jadi tidak makmum, ya sudah sujud mestinya seperti itu iwa idza kabara fakabiru. Kalau imam mulai takbir takbirlah. Kalau imam membaca mulai rukuk sami Allahu liman hamidah, kamu membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Udah tuh jangan sakarpe dhewe itu kalau kamu salat jamaah imamnya salam mestinya selesai tak segera salam. Ora kok imamnya mulai zikir sahabat makmum yang lain sudah zikir kamu masih sujud saja kan tidak mengikuti jamaah itu. Ya kalau selambah sedikit tidak masalah, tapi kalau sampai terlalu lama itu berarti kamu memisah diri dari jamaah. Ya, itu ya. Apalagi Brosur halaman 10 hadis yang di tengah. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Iza ammanal imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Qala Ibnu Syihabin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Karena barang siapa yang bacaan aminnya itu bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat,
niscaya diampuni baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab yang perawi berkata, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca amin. Hadis riwayat Bukhari. Mohon diterangkan tentang bacaan amin. Kalau makmumnya membaca aminnya setelah bacaan imam bagaimana? Bukan bacaan imam, kan setelah bacaan amin itu dibaca setelah imam membaca waladolin, kan gitu kan. Setelah membaca waladolin itu membaca amin. Imamnya juga begitu, setelah membaca waladolin terus membaca amin. Jadi orang ngenteni imamnya amin dulu, terus makmumnya amin. Ada hadis saja setelah waladolin, maka berkata bacalah amin. Coba halaman yang itu, yang di tengah itu dibaca itu, halaman 10 yang di atas itu. An Nabi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi minas safil awal. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin lalu mengucap amin sehingga terdengar kepada orang yang dekat dengan beliau di shaf yang pertama. Sudah jelas. Maka Nabi pun membaca setelah waladdallin baru membaca amin. Nah, makmumnya juga diperintahkan, ya. Jadi di situ sedangkan apabila imam membaca amin, ya, tadi di sini menunjukkan bahwa walaupun imam bacanya itu setelah membaca waladolin juga membaca amin. Maka idza amanal imamu fa aminu. Jadi kalau imamnya yang membaca amin maka bacalah amin. Fa innahu mawafaqaf ta'minal malaikati ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Jadi tuntunannya amin itu dibaca setelah imam membaca waladolin. Yang suruh baca yang membaca amin tidak hanya makmumnya, ternyata imamnya juga membaca waladolin. Jadi Nabi tadi membaca aminnya setelah membaca waladolin. Setelah membaca waladolin, Nabi bagi imam menjadi membaca amin. Lah makmumnya setelah mendengar bacaan waladolin dari imam tadi, ya juga diperintahkan membaca amin. Itu perintahnya. Jadi maka yang membaca amin itu bukan yang membaca Fatihahnya saja, bukan imamnya saja maksudnya, termasuk makmum yang mendengar bacaan waladolin terus membaca amin, enggak usah tambahan Rabbil firli ya. Waladolin terus amin. Nah itu ya imamnya yang baca amin, makmumnya yang membaca amin gitu. Apalagi yang ditanyakan tadi untuk makmumnya, apakah bacaan aminnya itu setelah imam membaca amin atau langsung ketika langsung itu setelah waladolin. Nah, coba dibaca tadi ya. Halaman 8 itu. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa iza kabbara fakabbiru wa iza qara'a fa ansitu wa iza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diturut. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila imam membaca, maka diamlah, yakni mendengarkan. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Nah, ya. Tidak usah nunggu kalau imamnya sudah baca waladdallin, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diperintahkan faqulu amin, bacalah amin. Itu yang jadi makmumnya kalau imamnya sudah membaca
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, langsung baca amin. Dan ternyata imamnya pun juga membaca amin. Jadi tidak hanya makmumnya saja, imamnya itu membaca amin. Gitu ya. Waladhdallin terus amin gitu. Udah otomatis itu, kalau udah waladhdallin amin dah. Nanti dah lah makmumnya baca amin, imamnya juga membaca amin. Nah kalau itu nanti bacaan imamnya itu bersama bacaan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya. Nah otomatis kalau imam waladhdallin amin, makmumnya baca waladhdallin tadi dah, imamnya waladhdallin terus makmumnya nyaut amin dah. Nah, malaikat pun tentu akan mengamini sesudah waladhdallin itu, tidak akan mendahului amin sebelum waladhdallin. Nah jadi itu aja, tuntunannya sudah jelas ya. Apabila wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, maka katakanlah amin. Itu ya. Jadi apabila imamnya sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, maka ucapkanlah amin. Udah. Apalagi berikutnya, saat bacaan tahiyat imam sering cepat, dan saat imam sudah salam tapi makmum baru baca tahiyat sampai sholawat. Apakah makmum boleh menyelesaikan sampai bacaan tahiyat sampai selesai, kemudian doa sebelum salam itu, kemudian baru salam? Iya boleh itu, kalau imam tahiyat akhir, imamnya salam, ya kamu belum selesai bacanya, boleh dibaca sampai selesai. Asal kamu wajar, bacaannya wajar, imamnya wajar saja bisa. Ada tidak terlalu lama gitu, nanti akan terselesaikan juga. Tapi kalau imamnya membaca tahiyat awal tadi belum selesai, kamu membaca tahiyat awal, imamnya sudah berdiri masuk rakaat 3. Nah, kamu tidak usah ikut menyelesaikan tahiyatnya, langsung ikut berdiri imamnya tadi. Kalau tidak, kamu akan ketinggalan Fatihah juga. Tapi kalau sudah tahiyat akhir, ya, tinggal salam, imamnya sudah salam, kamu belum selesai bacaannya, selesaikan dulu. Selesaikan, saya bacanya wajar, dan ini kan ya terlalunya selesainya tidak terlalu panjang jaraknya nanti. Ya. Apalagi lain dengan tadi, imamnya malam zikir barang malah sujud, itu kan jelas keterlaluan, sujudnya terlalu panjang lama. Dong imamnya zikir salam, zikir nganti zikir rampung lah, kok sujud tuh ya. Jadi kapan tuh terlalu jaraknya dengan jamaah, terus dengan imamnya terlalu jauh tuh. Ya, sujudmu itu bacaanmu terlalu panjang, padahal makmum mestinya menyesuaikan. Kalau imam sudah memperhatikan makmumnya, makmum juga memperhatikan imamnya, gitu kan? Jadi kalau imam melihat makmumnya ada yang tua, ada yang anak kecil, ada yang ada keperluan membaca, jangan terlalu panjang. Sebaliknya makmumnya juga begitu, ya, juga memperhatikan imam. Jangan sampai imamnya membaca rukuk itu, baca rukuk subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh kamu membaca ya panjang, lebih panjang lagi. Ya, asal panjang itu ada tuntunannya, silahkan. Ya. Nah, kalau panjang menurut kehendak sendiri, makmum ketinggalan imam nanti. Ya, ketinggalan nanti kalau imamnya membaca pendek yang sudah betul, kamu tidak usah terlalu panjang-panjang itu membaca yang panjang, membaca yang pendek, imamnya membaca pendek, sudah cukup selesai, kamu ya ikuti aja. Ya, misalnya imamnya membaca Qul a'udzu birabbin nas, syaratnya kamu membaca surat Ali Imran separuh atau sampai selesai, ya ketinggalan kamu. Ya. Itu menyesuaikan. Nek makmum jangan terlalu membaca panjang menurut kehendaknya sendiri sehingga ketinggalan imam. Sebaliknya kalau menjadi imam juga harus memperhatikan makmumnya. Makmumnya itu ada yang tua, ada yang lemah, ada yang anak kecil, ada yang ada keperluan, diberi mereka bisa mengikuti jamaah tapi tidak
ketinggalan dalam jamaah itu. Jadi menyesuaikan imamnya antara imam dan makmum sama-sama mengetahui kewajibannya sendiri-sendiri. Yang penting jangan sampai meninggalkan ya, kewajiban yang sudah diketahui tuntunannya ada gitu. Maka Nabi itu menuntuni sholat itu ada bacaannya yang panjang, ada yang pendek, ya. Baca sujud itu pun juga ada yang Subhana Rabbiyal Azim sampai 10 kali, ada yang baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, itu ada juga, ya. Nah, kalau kamu jadi imam baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, makmumnya membaca yang 10 kali panjang, lah nanti ketinggalan. Imamnya wis duduk nanti sampai sujud lagi, makmumnya belum selesai baca sujudnya, kan ketinggalan nih. Apalagi imam jika setelah selesai sholat maka menghadap ke makmum. Pertanyaan, ketika menghadap makmum tersebut apakah ada bacaan khusus atau doa khusus untuk jamaah? Tidak diterangkan. Jadi imam membaca selesai assalamualaikum, terus imamnya menghadap ke makmum, ya zikir tadi, bacaannya bacaan zikir sampai 100 kali itu loh. Nah 100 kali itu diteruskan doa itu yang tidak diterangkan. Apa selesai zikir terus menghadap ke barat lagi, ke kiblat lagi, apa tetap menghadap makmumnya sampai zikir terus dilanjutkan doa, karena doa itu setelah sholat wajib itu termasuk doa yang mustajab. Jadi selain zikir digenap sampai 100 kali tadi, biasanya terus diteruskan doa. Nah doa itu apa, harus menghadap ke kiblat atau boleh doa menghadap ke makmum tadi? Jadi yang jelas yang dibaca apa? Imam menghadap ke kiblat ke makmum tadi, yang baca zikir tadi. Setelah sholat ada tuntunannya zikir, ya zikir tadi. Zikir tambah doa lah itu. Zikir tambah doa itu sekaligus ketika menghadap kepada makmum, atau ketika menghadap makmum zikir saja doanya menghadap ke kiblat itu tidak diterangkan. Maka terus ya sampai menghadap makmum tadi sampai doa ya tidak ada masalah. Malah tidak ada keterangan, kecuali kalau nanti setelah doa harus menghadap lagi ke barat, itu malah tidak ada keterangan itu. Tapi yang dibaca jelas zikir itu. Begitu selesai assalamualaikum terus menghadap ke makmum. Nabi ada tuntunan Nabi setelah selesai sholat supaya berzikir astagfirullah 3 kali itu ya, astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam, terus tabarakal dalil, baru subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sampai 99 tadi digenapi 100 yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di situ apa terus tambah doanya sekaligus menghadap ke makmum, tidak dijelaskan itu. Pokoknya Nabi setelah selesai sholat wajib menghadap pada makmumnya atau menghadap ke kanan. Maka ada sahabat yang kalau sholat jamaah bersama Nabi selalu mengambil posisi di sebelah kanan. Bab Nabi biasa kalau habis sholat itu menghadap ke sebelah kanan. Apalagi? Berikutnya, saya seorang wanita. Di kampung kami ada musola yang dikhususkan untuk berjamaah ibu-ibu. Termasuk saya juga berjamaah di musola tersebut. Akan tetapi di dekat rumah saya juga ada masjid yang dipergunakan untuk jamaah bersama. Lebih afdal yang mana, sholat jamaah di musola atau di masjid untuk saya? Apakah ada dasar hadis yang sahih dari pendirian musola khusus jamaah wanita? Tidak ada. Musola khusus wanita itu nggak ada. Zaman Nabi itu adanya masjid, ya, masjid khusus wanita itu ya tidak ada. Masjid itu itunya ada jamaah laki dan perempuan, hanya diatur. Kalau jamaah di satu, safnya wanita itu di belakang, saf laki-laki di depan. Tapi tidak ada khusus
masjid wanita khusus, masjid laki-laki nggak ada. Kalau ada khusus begitu nanti kalau Jumatan repot, berarti ada khutbah adzan juga. Kalau ada masjidnya khusus wanita berarti ini adzan qomat terus Jumatan barang apa ya wanita ya, sing ngadzani ngomati ngutbahi ya wanita. Enggak ada, zaman Rasul enggak ada. Masjid itu ya masjid, zaman Rasul ada masjid khusus wanita itu enggak ada ya. Maka yang kamu tanyakan lebih afdal di mana, lebih afdal salat di masjid itu ya, masjid jamaah. Nanti posisi soft bagi wanita di belakang, soft bagi laki-laki di depan. Kalau kamu ngedeke jamaah khusus wanita, nanti kalau ada orang mampir sholat di situ, orang dari pepergian atau lewat perjalanan kebetulan lewat di itu harus mampir loh di masjid wanita itu orang gue sholat wong wedok wong lanang itu boleh apa enggak itu? Maka enggak ada khusus masjid wanita zaman Nabi enggak ada. Nah, kalau kamu membuat khusus wanita sendiri itu, dan nanti berarti akan malah membuat aturan sendiri nanti. Dan nanti kalau misalnya orang dari pergian mau mampir sholat bukan orang situ ya, ternyata masuk di situ loh. Ini putri semua, boleh enggak sholat di sini? Apalagi di itu tulisannya ada masjid wanita lah. Kalau eneng masjid wanita ya eneng. Masjid wanita nanti kalau ada orang masuk di situ kan susah kalau bukan termasuk wanita. Nah, jadi masjid itu ya laki dan perempuan ada sendiri. Makanya kalau kamu tanyakan apa tuntunannya, zaman Nabi nggak ada masjid khusus wanita itu nggak ada. Masjid itu ya di satu ya laki-laki dan wanita, hanya tempatnya saja yang terpisah. Kalau jamaahnya tetap, kalau khutbah Jumat ya imamnya laki-laki, khutbahnya laki-laki, hanya jamaah. Susunan soft nanti yang berbeda, kalau laki-laki di depan, wanita di belakang. Nah, apalagi saya sebagai makmum saat imam membaca Al-Fatihah, saya membaca artinya dalam hati. Itu gimana Ustadz? Apakah saya sudah benar atau salah? Betul, boleh itu ya. Kalau kamu yang penting memperhatikan apa yang dibaca imam tadi ya, memperhatikan sambil memperhatikan maknanya, artinya boleh aja, tidak salah. Maka wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wang situ ya, maka dengarkanlah dan diamlah kamu, la'alakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Boleh apa yang dibaca imam, kamu ikuti bacaannya tadi, kamu sambil memikir artinya, boleh saja, alhamdulillah itu. Ya. Itu tentu yang kamu sudah bisa. Bila dibaca imam gue ramudeng, bacaannya tidak hafal ayatir, malah tidak pernah terbaca, apalagi bisa mengikuti, ya, memperhatikan, mendengarkan kan bisa. Perhatikan. Boleh itu, artinya memperhatikan bacaannya sambil dalam hatinya bisa mengenang artinya, tidak masalah. Jadi malah menghayati bacaan dan memahami artinya, lebih khusyuk lagi itu. Apalagi saya pernah mengimami sholat isya kelebihan rakaat, seharusnya duduk tahiyat akhir, tetapi saya berdiri lagi. Makmum mengingatkan saya, posisi saya sudah berdiri sempurna, kemudian saya lanjutkan, tetapi makmum tidak ikut berdiri. Bagaimana cara yang benar menurut tuntunan kalau terjadi seperti ini dan saya sebelum salam sujud sahwi? Makmum tidak ikut sujud sahwi, cuma duduk tawaruk menunggu salam. Ya, kalau sudah imamnya menyadari kekeliruan, kesalahan tadi ya, kalau memang kelebihan rakaat sudah diingatkan, sadar kelebihan ya harus duduk kembali. Yang tidak duduk kembali itu kalau sholat tadi ya mestinya duduk tahiyat awal, ya kok terus langsung berdiri ke rakaat 3, padahal memang ya belum selesai rakaatnya. Nah kalau selesai rakaatnya sudah mestinya rakaat ketiga, sudah salam, lah kok bacot. Walaupun kamu sudah terlanjur berdiri tegak, ya harus duduk kembali, wong wis kokean. Kalau nekat berarti kokeannya tambah okeh nanti kebanyakannya.
Nah kalau tadi duduk tahiyat awal kan sholatnya belum selesai, maka kalau terlanjur berdiri tegak tidak usah duduk kembali, nanti aja sebelum salam sujud sahwi. Lah kalau sudah kelebihan rakaat diingatkan kamu sadar tidak segera duduk kembali terus ya berarti nekat itu wis kalau rakaate wis lebih barang sih nekat lah. Sing nyudu angel mula aja dibacutke, dileke sadar dan segera duduk kembali. Nah, duduk kembali, nah kelanjutannya tadi maka nanti sujud sahwi. Lah kok nekat terus sujud sahwi, nekatmu tadi sudah salah. Nekatnya sudah karena sudah kelebihan rakaat, diingatkan nekat itu salah. Nah, kelebihan ya dan segera karena kelebihan kan saya dilingke saya nekat kelebihannya saya tambah banyak. Nah, oh iya, ini kan mestinya saya sudah duduk tahiyat akhir kok diingatkan ya sudah walaupun sudah terlanjur berdiri tegak atau malah sudah terlanjur membaca Fatihah ya diingatkan kamu baru sadar dari kelebihan rakaat ya segera duduk ya duduk terus tahiyat akhir tadi terus sujud sahwi harus salam. Nah makmumnya tadi mengingatkan diingatkan tidak mau makmumnya ya keliru. Makmumnya tidak mau mungkin makmumnya merasa sudah kelebihan. Nah, imamnya mungkin merasa belum kelebihan. Nah, maka makmumnya harus mengingati imam, mengikuti. Ya, karena bicara di waktu sholat kan tidak boleh. Nah, makmumnya kok subhanallah merasa berkelebihan. Imamnya merasa belum berkelebihan. Maka karena tadi ingat ya sudah. Makmumnya nekat, imamnya nekat, makmumnya pun harusnya ikut. Nah, nanti setelah salam baru dijelaskan sujud sahwi ya. Makmumnya ngomong tadi saya sudah ingatkan nekat kok tidak segera kembali, maka saya tidak ikut sujud sahwi. Lah imamnya kan beralasan, saya merasa belum kelebihan itu. Maka makmumnya harusnya mengikuti imam. Imamnya sujud sahwi ya sujud sahwi. Ya. Apalagi makmumnya cuma satu ya. Nah, tadi kalau imamnya diingatkan tadi nekat, ya mungkin jenenge lupa, mungkin kelupaan. Ini imamnya tadi wis dilingke, wah ya wis bacot masuk rakaat keempat, padahal hanya rakaat 3 mestinya. Wah ya kelewati ya segera surut harusnya. Segera ketika tadi kelupaan, wis elingin ndang bali, wis lupaan tuh eling nekat itu. Makmumnya kan tidak ngerti. Itu karena lupa apa karena nekat tidak tahu. Nah, maka makmumnya harusnya mengikuti imamnya sujud sahwi ya ikut sujud sahwi gitu. Kalau sujud sahwi itu paling tidak makmumnya tahu berarti imamnya tadi menyadari kalau ini kekeliruan maka sujud sahwi. Kalau dia tidak ada kekeliruan mestinya tidak sujud sahwi, tidak ada kekeliruan. Kalau dia sujud sahwi berarti tak ingatkan subhanallah tadi, ini sadar kalau ada kekeliruan. Nanti setelah selesai baru dijelaskan. Apalagi? Berikutnya, apabila kita masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, tapi jamaah utama sudah selesai melakukan sholat, tapi di situ masih ada yang sholat sendirian. Lalu saya menjadikannya imam dengan berdiri di sebelahnya dan mengikuti gerakan sholatnya. Tapi masalahnya, terkadang saya tidak mendengar bacaan takbir orang yang saya jadikan imam tersebut. Ada juga kemungkinan kalau orang tersebut tidak tahu kalau saya jadikan imam. Apakah boleh menepuk pundak untuk memberi kode bahwa saya makmum kepadanya? Tidak ada tuntunan nepuk kode. Kalau kamu datang kaki, kalau kamu menjadi makmum, ya rasa nepuk pundak. Kalau kamu makmum sendirian berarti menempatkan posisimu di sebelah kanannya orang yang kamu jadi imam tadi. Kalau kamu menempatkan posisi sebelah kanan terus kamu takbiratul ihram tahu datang terlambat tadi, saya rasa dia sudah tahu, rasa ditepuk sudah tahu. Allahu Akbar, takbir dia sudah tahu ini saya diikuti, sudah tahu ini. Rasa ditepuk, kamu menempatkan posisimu di sebelah kanannya imam tadi terus takbiratul ihram, imamnya sudah mengerti. Apalagi begitu takbiratul ihram,
imamnya kok langsung rukuk lah, kamu tuh rukuk itu imamnya udah ngerti, oh berarti saya di makmumi itu udah ngerti itu. Rasa ditepuk pundaknya. Menempatkan posisimu pada sebelah kanan imam, terus takbiratul ihram, dia rukuk kamu ikuti rukuk, sudah tahu rasa nepuk pundak sudah tahu itu. Apalagi bacaan makmum ketika imam iktidal itu dibaca sir apa jahar, Ustaz, yang betul? Bacaan apa tadi? Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, itu makmumnya membaca Rabbana lakal hamdu, itu dibaca sir apa jahar? Itu bagi makmumnya. Kalau bagi makmum ya baca sir aja boleh, jahar ya boleh. Kalau imamnya memang baca jahar yang penting. Kalau imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, makmumnya tidak membaca sami Allahu liman hamidah, pentingnya di situ. Jadi makmumnya cukup Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nggak usah dibaca jahar, nggak apa-apa. Yang penting kewajiban makmum, kalau imamnya sudah membaca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak usah membaca dari sami Allahu liman hamidah. Ya, makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu lah gitu. Baca jahar boleh asal tidak terlalu jahar, ya wajar aja lah. Baca sir ya boleh. Apalagi Bapak saya sholatnya kalau saat membaca Al-Fatihah dan surat lain berdiri, saat rukuk dan sujud duduk di kursi karena cedera patah pinggang kiri dan tulang engselnya diganti pen. Akhirnya Bapak tidak bisa sujud. Karena kalau duduk, Bapak saya kadang-kadang sholatnya lupa karena kadang ketiduran. Tapi kalau saat berdiri membaca Al-Fatihah dan surat lainnya tidak lupa dan tidak ketiduran. Sholat seperti itu apa diperbolehkan? Terus ibu saya menjadi makmumnya, tetap berdiri, rukuk dan sujud seperti tuntunan sholat, tidak seperti imam. Maksudnya biar Bapak saat mengimami tidak lupa. Apakah sholat yang seperti itu diperbolehkan? Ya, itu jadi imamnya membingungkan itu. Menurut tuntunan tadi kalau imamnya duduk, makmumnya suruh duduk. Nah, imamnya duduk berdiri apa makmumnya duduk berdiri? Nah, maksudnya yang dimaksud imam sholat duduk itu karena memang tidak bisa berdiri dalam melaksanakan sholat tadi. Lah bisanya hanya berdiri, tidak bisa duduk tadi ya berdiri terus duduk, baru duduk tidak bisa sujud dan jadi kacau itu. Nah, imamnya mestinya kalau dikatakan imamnya berdiri itu berarti sholatnya bisa sempurna. Kalau imamnya tidak bisa berdiri walaupun dengan duduk lah, makmumnya dengan duduk. Nah sekarang imamnya bisanya berdiri dan bisa duduk tapi tidak bisa sujud. Nah nek iso berdiri rasa duduk tidak bisa sujud lah, terus nek sujudnya bagaimana? Kan maka lebih baik itu imamnya terus ya dengan duduk tadi, jadi makmumnya tidak bingung. Nah ibunya bingung loh karena melu imam berdiri, nanti pakai duduk juga ya. Terus setelah makmumnya duduk, imamnya berdiri, nah maka perintahnya Nabi jelas kalau imamnya dengan duduk, maka kamu duduk semuanya. Nah jadi kalau imamnya sholatnya dengan duduk, makmumnya semua dengan duduk. Adapun bacaan duduk sampai ngantuk tadi dipesan saja, kalau membaca tidak usah panjang-panjang. Ya yang kira-kira masa duduk terus ngantuk ya. Kalau apalagi dia membaca menjadi imam duduk ngantuk itu kan bacanya disuruh yang pendek-pendek aja, bisa diatur itu. Kalau begitu tadi membingungkan makmumnya, terus makmum itu statusnya berdiri apa duduk itu nanti. Nah, karena imamnya pakai berdiri dan duduk. Itu ya. Jadi maksudnya itu sholat itu yang sempurna memang berdiri. Ya kalau berdiri terganggu, ya duduk. Jadi sholat itu walaupun nanti bisanya berdiri terus duduknya tidak bisa sempurna, sujud rukuknya yang nggak bisa ya sudah ya sujud rukuk ya dengan duduk tadi, dengan duduk. Misalnya berdiri dan duduk rasa khawatir menghilangkan ngantuk tadi kan bisa diatur.
Ngantuk karena apa? Terlalu lama bacanya yang pakai yang singkat-singkat saja. Nabi sudah mengajari juga kok bacaan yang panjang, yang pendek, menghindari ngantuk tadi kan. Bisa ya. Kalau begitu tidak usah jadikan imam. Tapi ini bapak dan ibu, masa ibunya yang imami kan nggak mungkin. Mengimami bapaknya, tapi dipesan saja, sudah sholatnya dengan duduk aja Pak. Nanti kalau khawatir ngantuk bacaannya tidak usah panjang-panjang lah gitu kan. Apalagi Terus istrinya tadi saat ketika imamnya hanya duduk, terus sujudnya bagaimana? Apa ya mengikuti gerakan imamnya tadi hanya membungkukkan sedikit karena tidak bisa duduk. Kalau imamnya memang tidak bisa sujud, yang diperintahkan itu duduk yang tadi. Kalau makmumnya bisa sujud, bisa ruku, ya dikerjakan bisa sujudnya tadi, terutama sujudnya. Kalau ruku ya tentu dengan duduk tadi lah rukunya. Lah sujudnya kan kalau memang bisa sujud dengan sujudnya tadi. Sujudnya ya sujud. Justru yang pokok sujud itu menempelkan anggota tubuh yang paling mulia di batuk ini tempelkan ke tanah kok. Nah, itu pun kalau tidak menempel betul tidak sah kok. Jangan seperti sujudnya seperti ayam mematuk makanan terlalu cepat, nggak boleh itu ya. Harus istimak ninah betul. Jadi kalau makmumnya bisa sujud ya sujud. Yang diperintahkan Nabi tadi kan salatnya dengan duduk ya. Nah, duduk ya para ruku, salatnya pakai ruku, pakai sujud semaksimalmu, bagaimana bisanya ruku, bagaimana sujud. Lah kalau bisa duduk dan bisa sujud ya sujudnya nggak boleh ditinggalkan. Karena bisanya duduk, nah sujudnya nggak bisa. Ya nggak sujudnya ya lebih nunggu daripada rukuknya. Kalau sujud rukuk bisa dilaksanakan, hanya berdirinya yang tidak bisa lah itu ya duduknya aja, tapi sujud rukuknya normal seperti biasa. Pokoknya sholat itu meletakkan 7 anggota itu maksimal, itu sempurna. Nah yang tidak bisa meletakkan 7 anggota pada lantai tadi, mana yang bisa dilaksanakan. Yang tidak bisa dilaksanakan ya namanya tidak bisa dilaksanakan. Ya. Semaksimalnya dilakukan sesuai dengan kemampuanmu yang ada. Nah sholat itu wajibnya dengan berdiri. Kalau sholat wajib, ternyata saya berdiri tidak mampu, ya dengan duduk lakukan sujud rukuk ya tidak bisa, ya sujud rukuk dengan sujud itu bisanya bagaimana? Dengan duduk tadi. Kalau dengan duduk kamu bisa sujud ya harus dengan sujudnya. Sholatnya boleh duduk, tapi sujudnya kalau bisa dengan bisa sujud ya laksanakan sujud. Kalau sujudnya tidak bisa melaksanakan sujud ya sudah, bisa dilaksanakan bagaimana? Nah, lebih membungkuk daripada rukuknya tadi. Sujudnya tidak bisa. Memang kalau yang sempurna itu sujud meletakkan 7 anggota tadi semua. Kalau di antara 7 anggota ada yang terhalang untuk dilaksanakan, lah yang terhalang itu yang ditinggalkan. Yang tidak terhalang ya dilakukan semaksimalnya. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, itu kan. Apalagi ada jamaah sholat, imam setelah selesai membaca surat Al-Fatihah secara sir membaca Rabbighfirli, kemudian baru membaca amin. Apakah ini menyalahi tuntunan Ustaz? Banget itu. Nah, berarti kan seolah-olah surat Al-Fatihah yang ditekan oleh Allah itu kurang sempurna kan, tidak? Ya, seolah-olah Fatihah kok cuma waladolin, Rabbighfirlinya kok tidak ada. Justru kamu keminter itu. Allah menuntuni Fatihah itu hanya waladolin, kamu tambah Rabbighfirli, itu tambahnya dari mana itu? Ya, dari mana tambahnya? Yang nyuruh nambahkan itu siapa? Kalau Nabi ya tidak mencontohkan. Perintah Nabi mana itu kalau kamu sudah mendengar imamnya waladolin, kamu disuruh baca amin. Nah, tambahan Rabbighfirli itu dari mana? Ya? Nah, kalau dari kita sendiri berarti kamu lebih pintar dari Allah.
Allah baca Fatihah itu hanya sampai waladhdallin, kamu nambah itu seolah-olah Fatihah itu kurang lengkap, kurang rampung. Allah kelupaan atau memang sampai di situ harus pikir. Kalau memang sampai di situ kenapa kamu harus menambahkan? Kalau menganggap Allah lupa, kamu bisa menggenapi. Allah tuh maha suci dari segala kelemahan, termasuk lupa, salah tuh maha suci Allah. Jadi kalau kamu menambah-nambah sendiri itu dari mana asalnya? Dari Allah jelas salah, dari Rasulullah pun salah. Nah, itu namanya tidak puas dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak puas dengan ketetapan Allah terus membuat sendiri, kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh kamu telah sesat yang nyata. Dalam surat Al-Ahzab 36 kan begitu. Surat Al-Ahzab 36 itu Allah sudah membuat ketetapan Al-Fatihah itu sampai waladhdallin saja. Jangan ditambah. Lah, Rabbil Firli kan baik loh, malah baik menurut akuran kamu tadi sudah saya tunjukkan lebih baik lagi, tambah lagi. Jangan Rabbil Firli wali walidaya, tapi Rabbil Firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani lah baru amin, kama rabbayani shaghiran baru amin. Itu doa meliputi doa dirinya sendiri, doa kedua orang tuanya kan tentu lebih baik. Nah, baik menurut akal, menurut Allah dan menurut Rasul, fahuwa raddun, itu ditolak. Tidak puas apa yang menjadi ketetapan Allah dan ketetapan Rasul, sesat itu, sesat yang nyata. Di samping sesat, amalanmu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ya, apalagi dalam salat subuh, saya bermakmum pada imam yang selalu membaca kunut. Karena saya tidak sepaham dengan hal tersebut, maka tidak mengaminkannya. Karena saben pagi mendengarkan doa kunut tersebut, akhirnya saya malah hafal doanya. Mohon penjelasan akan hal tersebut, Ustadz. Kemudian, apakah ada bacaan-bacaan tertentu untuk menunggu makmum sebelum sujud tadi, Ustadz? Enggak ada. Udah, sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu, tinggal sujud ya sudah. Lah imamnya kunut kamu enggak usah. Yang penting aja ndisi imam. Nah imamnya belum rukuk kamu mendahului, belum sujud kamu mendahului sujud kan dilarang. Jangan mendahului imam. Ya. Dan baru ada terus lah imamnya lagi kunut ya biar ya kunut, tapi kamu enggak usah mendahului. Lah imamnya baca kunut, lah kamu membaca apa? Karena kamu tidak ada keyakinan kunut subuh itu ada, maka imamnya kunut ya biar kamu nggak usah mengikuti. Kalau kamu mengaminnya berarti kamu mengikuti ya. Ya sudah, biarkan saja. Sampai imamnya memberi aba-aba untuk sujud. Kalau imam sudah sujud lah kamu sujud lah. Ketika imamnya membaca itu kamu membaca apa? Nggak ada tuntunan baca apa-apa, nggak ada tuntunan. Tuntunan membacanya tidak ada kok kamu. Ya. Apalagi kalau memutus jamaah karena bacaan imam terlalu cepat, bagaimana caranya? Apakah tetap ada di shaf atau keluar dari shaf, dan memulainya apakah dari takbiratul ihram kembali atau melanjutkan setelah dia memutus tadi? Ya melanjutkan aja. Kalau memang kamu memutus ya melanjutkan. Bagian mana? Kalau kamu balik dari awal berarti tidak melanjutkan, namanya bubar lah. Kalau bisa keluar ya keluar dari shaf itu, ya shafnya diisi dari belakangnya, tidak apa itu, tidak mengganggu bagi ya. Kamu tidak berarti nanti imamnya rukuk kamu nggak ikut rukuk, ya. Imamnya sujud karena terlalu cepat tadi kamu nggak ikut, tapi malah mengganggu jamaah yang lain. Nah kalau udah nggak berfungsi di situ dalam shaf itu, kamu keluar dari shaf, ya. Keluar, minggir itu loh, miringnya. Nah kalau memang kamu mau membatalkan karena sejak awal udah kamu terlambat ya boleh aja. Kalau nggak ikut terus nggak ada cara keluar ya sudah, kamu nggak teruskan keluar karena nggak ada jalan. Kalau itu harus melewati ini, menurut ya membatalkan sholat boleh, karena saya baru mulai dah tidak bisa mengikuti. Padahal 4 rakaat nanti tidak ikut terus berarti kan podo kali ya melu. Lebih baik tidak usah melu.
Besok lagi kalau ketemu imam semacam itu, ya, sholatnya imamnya wahai mesti rasa melu aku, ya itu rasa melu. Kalau kamu mengikuti itu, nanti misalnya sholat 3 rakaat, ya kamu akan terlambat 3 rakaat, padahal kamu kan tidak jamaah juga. Apalagi? Kalau imam bacaannya jahar, tapi bacaan basmalahnya sir, apakah makmum harus membaca basmalah sendiri? Enggak ada. Ya. Malah, kan dalam jamaah itu, ketika makmum kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, tidak mendengar kecuali bacaan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jika dia mendengar bacaan ta'awudz, tidak mendengar bacaan bismillah. Karena yang diperintahkan fasta'id billahi minasyaitonirrajim itu bagi orang yang akan membaca. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim bagi orang yang akan membaca. Al-Qur'an itu bagi orang yang akan mendengarkan tidak diperintah membaca ta'awudz. Sing arep maca tadi yang diperintahkan. Maka kalau tidak akan baca ya kamu imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, lah itu yang kamu perhatikan dari itu. Bismillahirrahmanirrahim ya kamu tidak usah membaca sendiri, nggak usah. Yang diperintahkan baca ta'awudz dan bismillah tadi bagi orang yang akan membaca. Bagi akan yang mendengarkan tidak ada perintah untuk membaca ta'awudz, itu nggak ada. Apalagi dalam sholat berjamaah, batas makmum termasuk jadi masbuk itu karena ketinggalan dari apa? Ketinggalan Fatihah itu. Kalau ketinggalan Fatihah itu sudah namanya ketinggalan. Kalau masih bisa mengikuti Fatihah lengkap ya tidak ketinggalan. Ya. Kalau takbiratul ihram kan bisa menyusul takbiratul ihram. Nah, yang namanya sholat tidak boleh ditinggalkan itu Fatihah. Ya. Fatihah, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak disebut sholat kalau orang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Nah, itu tidak boleh tambahi. Nah, kalau saudara makmum mabut terlambat karena imamnya membaca sir, nah sudah malah. Kalau kamu bisa membaca Fatihah lengkap ya tidak terlambat namanya, hanya terlambat takbiratul ihramnya, tapi bacaan Fatihahnya kamu tidak terlambat. Karena takbiratul ihram memang imamnya dulu takbiratul ihram, di sini nggak boleh. Kalau terlambat takbiratul ihram boleh, asal tidak ketinggalan Fatihahnya gitu lah. Ya umumnya memang Fatihah takbiratul ihram atau takbirnya dilakukan imam baru makmum mengikuti. Nah, imam takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau kamu berjamaah bersama-sama, idza kabaro fakabiru, imamnya mulai takbir, kamu segera takbir. Lah kalau kamu makmum terlambat, nah, asal tidak ketinggalan Fatihah, tidak dimasukkan terlambat. Ya, masih bisa ikut lah. Rakaat itu masih bisa ikut kalau memang bisa mengikuti Al-Fatihah secara utuh. Apalagi dari Pak Basuki di Mata Buat, dari Purbalingga. Ya, silakan Bapak Basuki dari Purbalingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, pada duduk tasawuf itu dari menggenggam lutut apa sejajar dengan lutut. Kemudian yang kedua makmum imamnya sudah menengok ke dalam kanan, terus makmumnya berdiri melanjutkan salatnya, sah atau tidak. Kemudian yang ketiga, surat apa itu menyatakan kamu bisa masuk surga tapi menunggu ada onta masuk ke Banjarus. Terima kasih atas jawabannya. Ya, duduk tasawuf, jari di lutut, ya, jadi kalau duduk tasawuf atau duduk antara dua sujud itu ya, itu jari-jari itu terletak di
paha ya dengan lutut itu sejajar, bukan memegangi lutut, sejajar dengan lutut tadi. Jadi ya di paha dan tidak memegangi lututnya, tidak. Artinya jari dirapatkan, letakkan di atas paha di lutut itu tadi. Jadi bukan gundeli lutut begitu, tidak. Lutut itu aturannya ada tuntunan ada di tuntunan sholat yang kemarin loh. Ya. Letakkan. Kemudian makmum masbuk ketika imam menengok ke kanan, makmum terus berdiri, apakah sah? Lah mestinya ya berarti imamnya sudah salam dalam sholat itu ke kanan dan ke kiri. Lebih baiknya kalau imamnya mau berdiri itu kalau imamnya sudah menengok ke kanan dan ke kiri, belum ke kanan. Kalau baru menengok ke kanan itu belum selesai, karena sholat selesai itu kalau sudah menengok ke kanan dan ke kiri gitu ya. Assalamualaikum. Kalau sudah ke kiri baru itu namanya imamnya sudah salam selesai, makmumnya baru berdiri. Jadi jangan baru menengok ke kanan atau makmumnya berdiri, imamnya belum selesai itu. Ya. Yang namanya selesai diakhiri salam itu artinya salam menengok ke kanan dan ke kiri itu baru selesai. Nah, maka tunggu aja sampai imam menengok ke kiri baru makmumnya berdiri. Lah gitulah lebih sempurnanya. Apalagi tadi? Surat yang menerangkan bahwa orang akan masuk surga ketika ada unta masuk lubang jarum. Itu surat Al-A'raf ayat 40 itu Pak dibaca ya. Ya, surat Al-A'raf surat 7 ayat 40. Innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan notnya mungkin itu. Artinya mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Jadi pengertian orang masuk neraka itu akan masuk surga kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Dalam not catatan kakinya diterangkan unta masuk lubang jarum itu tidak mungkin unta bisa masuk lubang jarum. Maka berarti orang sudah masuk neraka itu tidak mungkin akan masuk surga. Tidak mungkinnya seperti unta bisa masuk lubang jarum. Ya. Walaupun ada orang yang mengatakan kalau Allah menghendaki bisa, memang Allah kalau menghendaki apapun bisa. Ya, Allah itu kalau menghendaki Allah apapun bisa. Tapi Allah tidak mungkin ya menghendaki unta sebesar itu bisa masuk lubang jarum. Jadi maksudnya ayat itu menunjukkan ketidakmungkinan orang yang sudah masuk neraka kok akan masuk surga. Orang masuk neraka masuk surga dengan catatan kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Itu maksudnya nek Jawa tangeh lamun gitu loh. Itu ya. Apalagi? Ini dari Pak Samsi. Oh ya, silakan Pak Samsi dari Anjo. Silakan. Ini ya, saya mau tanya Pak. Tadi saya menyimak tentang berjamaah tidak membaca Bismillah waktu makmum ya. Bagaimana Pak kalau seperti kondisi saya itu telinga tidak mendengar, tidak membaca ta'awudz juga. Kadang saya mendengar dengan jelas, kadang tidak. Itu bagaimana hukumnya? Nah, yang kedua, kemarin saya sudah dijawab ya tentang jamaah kemarin. Itu ada yang kedua. Itu sudah saya lakukan semaksimal mungkin, tapi teman-teman di jamaah itu selalu menjauh
dikarenakan penyakit corona yang sial itu Pak. Jadi saya takut kalau dikarenakan menyalahi aturan Nabi itu bagaimana. Kemarin yang dijawab waktu di WA itu sekarang saya sudah puas, sudah jelas. Ini tinggal yang pertanyaan yang kedua, yaitu sudah berusaha saya mendekati tapi terus pada menjauh, itu mendekat jarak kira-kira setengah meter begitu. Kalau saya takutnya kalau nggak dikatakan menyalahi aturan Nabi itu bagaimana hukumnya Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, bagi makmum tidak membaca basmalah dan ta'awudz, karena bacaannya imam itu kadang mendengar, kadang tidak. Lah kalau bacaan imam itu kadang mendengar, kadang tidak, lebih selamat kalau kamu membaca sendiri. Nggak baca Fatihah, kadang dengar, kadang tidak. Sehingga potong-potong, lebih baik kamu membaca itu baca sendiri, ya Fatihahnya baca sendiri, Bismillah ta'awudnya baca sendiri. Kalau memang bacaan imam itu sering terdengar, sering tidak, ya lebih baik membaca sendiri, utuh. Nah kalau nanti sering mendengar, sering tidak, lah berarti Fatihahnya potong-potong nanti kan. Lebih baik membaca sendiri. Ya kalau memang dalam bacaan itu sering dengar, sering tidak, lebih selamat baca sendiri semua. Kemudian kalau kamu berusaha merapatkan barisan, kemudian yang kamu rapati menyingkir terus tidak mau, ya sudah kamu tidak usah ikut, kamu sudah berusaha merapatkan barisan. Kalau yang tidak mau, ya yang salah yang tidak mau itu. Ditanya aja nanti kalau sudah selesai sholat. Kenapa nggak mau saya dekati kok mesti kamu nyingkir karena apa gitu kan? Itu kan. Kalau memang di masjid itu memang pengurusnya yang tidak membolehkan rapat-rapat, ya sudah sholat di rumah lebih baik. Sholat rapat-rapat itu memang dituntunkan oleh Nabi kok. Ini ada pengurus masjid kok, ada orang sholat rapat malah tidak boleh. Jadi menyengaja nyalai aturan Nabi itu kan. Ya sudah kalau menyalahi aturan Nabi dilaksanakan dengan baik tidak boleh, ya kamu sholat di rumah aja. Bikin soft barisan di rumah yang betul. Karena di masjid nggak boleh, gitu. Itu nyalai itu aturannya Allah dan Rasulnya. Gitu ya, daripada ramai di masjid ya sudah, nggak usah ke masjid. Sholat di rumah diatur dengan baik lah. Kalau memang mau bikin soft sholat ya yang rapat ya boleh. Kalau sholatnya tidak rapat, sebab nanti ditempati setan soft yang kosong itu. Ya apalagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana dan siapa? Bapak Alka dari Trenggalek. Ya, silakan Bapak. Ya, ini kan. Yang saya tanyakan ini masalah sholat yang imamnya selalu berbuat musyrik. Selalu berbuat musyrik. Masalahnya saya katakan selalu, ini sudah bertahun-tahun itu berziarah di Danyangan itu. Di Danyangan. Yang kedua, yang kemudiannya yang lain-lain itu biarkan muslim. Jadi yang siapapun yang meninggal itu disolatkan. Jadi orang-orang kafir juga disolatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya melaksanakan sunnah-sunnah itu, dulu saya melaksanakan sunnah-sunnah yang spesial. Saya tidak melaksanakan sunnah-sunnah, sudah melaksanakan sunnah-sunnah, tetapi yang tidak sunnah saya tinggalkan yang ada di lingkungan saya. Kemudian saya pindah jamaah dulu di masjid, sekarang saya di musola. Kemudian karena saya melaksanakan sunnah-sunnah itu, tidak melaksanakan yang tidak ada tuntunannya, misalnya selamatan orang-orang mati, misalnya anak yang berlahir dan sebagainya, bisa tinggalkan. Karena saya dibenci oleh orang-orang banyak yang membenci. Ini ada yang saya tanyakan, apa sebabnya, mengapa kamu membenci saya gitu? Tidak menjawab. Sampai sekarang pun saya tanya tidak mau jawab gitu. Itu bagaimana? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya,
sholat yang imamnya selalu berbuat musyrik. Kalau imamnya berbuat musyrik, tapi sholatnya betul, nggak masalah Pak. Perkara dia berbuat musyrik itu dosanya tanggung sendiri. Tapi kalau sholatnya betul, menurut tuntunan sunnah sholatnya betul, bacaannya betul, tidak diikuti. Tidak mengikuti musyriknya, tapi kamu ikuti sholatnya yang menurut tuntunan sunnah. Kalau sholatnya sudah betul, ya udah, bacaannya betul, rekaatnya betul, dia menghadap kiblatnya ya betul, diikuti. Perkara di luar sholat dia musyrik, sering menyembah kubur, sering itu urusan mereka dengan Allah. Tapi yang kamu ikuti itu adalah sholatnya. Selama sholatnya benar, boleh kamu jadi makmumnya boleh. Perkara di luar sholat dia sering mengadakan selamatan ini selamatan itu ya biar aja. Tapi waktu sholat betul. Jadi kita mengikuti dalam sholatnya, tidak mengikuti kemusyrikannya. Ya. Kemudian mudin menyolatkan siapapun yang mati, baik yang mati itu orang sholat atau tidak orang sholat, selama orang mati dia menyolatkan. Boleh aja ikut menyolatkan orang yang mati ketika yang mati tadi sholat ketika hidupnya. Adapun kalau mudinnya menyolatkan orang yang ketika hidupnya tidak sholat, ia menyolatkan, tidak usah ikut. Jadi yang salah tidak usah diikuti, yang betul, yang boleh tadi ya disolati. Kalau ada orang muslim, dah mati, dah masjid mudinnya jadi imam sholat, boleh diikuti menyolatkan. Nah, tapi kalau mudin menyolatkan orang yang hidup tidak pernah sholat, kemudian mati disolatkan. Nah, kalau mau tahu begitu dikandani Pak Mudinnya, Pak Mudin, ini yang hidup, yang mati ini ketika hidup tidak pernah sholat, ya. Kalau ngerti tidak pernah sholat pun ngerti dia tetap menyolatkan, ya kamu tidak usah ikut sholat, tidak apa-apa, tidak usah ikut sholat. Nah, jadi yang kalau menyolatkan orang mati ketika hidupnya sholat boleh diikuti. Tapi kalau menyolatkan orang yang mati ketika hidupnya nggak pernah sholat, kamu mudinnya mengimami sholat, kamu nggak usah ikut sholat bersamanya. Nah itu mudah tuh sebetulnya, nggak usah ikut. Apalagi? Yang ketiga. Ya, karena meninggalkan selamatan itulah ada. Dibenci, tidak apa-apa, dibenci ya biarkan saja, asal kamu tidak membenci aja lah. Benci orang, kamu tidak membenci. Yang penting dibenci orang, dicemooh orang tidak apa-apa. Allah sudah mengatakan ya wala yakhafuna laumata laim. Ya, coba dibaca itu. Mayyartadda minkum an dinihi. Ya. Ayat 54 surat Al-An'am atau apa itu? Atau mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Surat Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah 54 itu perhatikan Bapaknya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Itu diperhatikan betul nih Bapak ya. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Perhatikan, Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, ya.
Dan orang yang beriman tentu beragama Islam. Kalau dia murtad, ya, murtad dari agama berarti murtad dari Islam. Allah tidak khawatir, pasti akan didatangkan oleh Allah. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, akan datangkan orang yang murtad tadi diganti oleh Allah suatu kaum, yang kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya, akan diganti. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Allah yang mencintai mereka, mereka cinta kepada Allah, mempunyai sifat, ya, adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, ya. Di situ terangkan aizzatin alal mu'minin, terhadap sesama orang mukmin disangkapnya lemah lembut terhadap orang mukmin, terhadap orang kafir sifat keras di sini tegas, ya, tidak mau diajak kompromi. Menyalahi aturan Allah, menyalahi aturan Rasulullah itu tidak mau. Dengan apapun sudah yakin di kebenaran dari Allah, benaran ketuntunan dari Rasulullah, diajak menyimpang dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah tidak mau, ya, tidak akan mau. Ini tegas maksudnya. Dan wala yakhafuna laumata laim. Kalau tidak mau mengikuti mereka, mereka akan dibenci, dicaci maki, dicemooh, diolok-olok. Wala yakhafuna, tidak takut, ya, tidak takut, tidak khawatir dengan celaan-celaan, caci makian orang yang suka mencela atau suka mencaci maki. Tidak takut, ya. Karena apa? Maka diterangkan oleh Allah, ya, di situ diterangkan wala yakhafuna laumata laim, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Karena apa? Dia mengharapkan keridhaan dari Allah, yang Allah akan memberikan keridhaannya itu kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah amat luas, ya, amat luas pengetahuannya, ilmunya. Jadi kalau melaksanakan, meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah, dibenci manusia, tidak hanya dibenci, diperolok-olok, dicaci maki, tidak takut, wala yakhafuna laumata laim. Kalau saya yakin ini tuntunan Allah, ini tuntunan Rasulullah, tidak saya ajak malah tidak mau, malah memperolok-olok, tidak takut. Ya, orang memperolok-olok, kapanpun kamu nanti akan mati. Setelah kamu mati, ya saya andai kata diperolok-olok karena melaksanakan tuntunan Allah, yang memperolok-olok akhirnya akan mati. Kita pun juga akan mati. Kalau kita mati tadi mengikuti orang yang memperolok-olok tadi, bisa apa mereka menolong kita? Kan tidak bisa kan? Akhirnya akan kembali pada Allah. Ya, setelah kembali pada Allah nantilah, kalau kita selalu di jalan Allah, maka jangan takut dengan cacian, makian, pemolok-olokan dari manusia. Ya, apa yang ditakuti manusia? Yang kalau disenangi oleh manusia, kalau sakit ya berobat, ya dengan uang sendiri. Kalau lapar mencari makan sendiri. Ya, kalau disenangi orang, ya apa sakit ya diobati orang itu. Nah, lapar ya diberi makan. Enggak, semua itu pemberian dari Allah. Maka Allah yang memberi makan, yang memberi kesehatan, memberi apapun kepada kita, diperolok-olok orang karena mengikuti Allah, tidak peduli. Maka kalau Bapak tadi betul, dia olok-olok tetangganya, tidak hanya dia olok-olok, dicaci maki sampai dikucilkan lah karena melaksanakan petuntunan Allah, tidak perlu takut. Wala yakhafuna laumata laim. Yang demikian itulah, ya, karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Allah maha luas pengetahuannya, ilmu Allah sangat luas. Maka orang yang memperolok-olok kalau melaksanakan agama Allah nanti akan mendapat akibat, ya, akan menyesal di kemudian hari. Nah, orang yang melaksanakan tuntunan Allah, ya, dikatakan orang tidak umum, dikatakan orang asing, orang lumrah tonggone dan sebagainya, itu sudah jauh sebelumnya sudah diberitahu Nabi. Ketika Islam datang, dulu orang mengamalkan Islam dia nyeleneh, tidak umum, tanpa asing di tengah masyarakat. Karena masyarakat jadi itu tidak mengerti Islam, kok mengamalkan Islam asing. Nah, nanti akan datang suatu masa mengamalkan Islam itu seperti ketika baru datang.
orang yang mengamalkan Islam dengan betul itu dilihat orang asing, nyeleneh, tidak umum, orang bermasyarakat seperti ketika baru datang. Berarti menunjukkan manusia itu makin lama yang mengatakan itu nanti kembali jahiliyah lagi. Maka kalau orang-orang jahiliyah yang jahil kebenaran, kebodohan, dia tidak mengerti kebenaran, ya memperoleh orang yang mengamalkan kebenaran, nggak usah dipikir. Udah kamu terserah ngolok-olok, tapi saya hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya, walaupun manusia mengolok-olok, mengejek, mencemooh, tapi Allah kalau meridhoi kita, hidup kita itu yang kita kehendaki diridhoi Allah. Toh kita nanti disenangi orang atau diolok-olok orang, kembalinya nanti kepada Allah. Nah, kalau kembali pada Allah, orang yang ngolok-olok, orang yang nanti tidak bisa membantu apa-apa. Buat apa kita takut dengan diolok-olok orang untuk melaksanakan perintah Allah? Maka kalau kita yakini itu melaksanakan perintah Allah, tidak perlu takut dengan manusia. Yang perlu ditakuti hanya Allah. Nah, gitu. Yang mudah-mudahan jadi ambil manfaatnya. Saya Pak Slamet dari Palembang, Mas Ghazali. Iya, silakan. Yang ditanyakan ke Al-Ustaz. Ini tentang sholat, Pak Mas. Jadi kami ini berjamaahnya, musola kami ini, beliau imam itu tidak pernah zikir. Zikirnya hanya subuh dan maghrib. Jadi kami ini selalu ketinggalan. Nah, jadi bagaimana sikap kami yang seperti itu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam tidak pernah zikir sesudah sholat. Wajib, tidak usah repot. Mereka imamnya tidak zikir, tidak apa-apa. Tadi sebagai makmum ya zikir, tidak masalah itu. Ya, imamnya begitu salam terus pergi, kamu meneruskan zikir dulu. Ya, tidak usah mengikuti imamnya. Imamnya tidak pernah zikir, tidak pernah doa, ya sudah kamu nggak usah ikut imamnya. Karena ada tuntunannya setelah sholat wajib itu ada zikir. Subhanallah, astagfirullah tadi, astagfirullah 3 kali. Ya, terus Allahumma salam wa salam tabarok tayyadal jalali wal ikram, ya dah. Terus baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Kalau imamnya begitu salam terus pergi tidak zikir, ya biar itu urusan imamnya. Ya, kita melaksanakan zikir, ya setelah zikir doa itu sudah, kalau sudah selesai sholat kan sudah bebas kita, ya kita apa itu ada ikuti tuntunan yang dituntunkan Rasulullah. Setelah sholat wajib ada zikirnya, tuntunannya ada sampai genap 100 kali itu tadi. Kalau imamnya begitu salam terus selesai ya terus pergi tidak usah zikir, ya biar imamnya, itu tanggungan dia sendiri. Nah, kita sebagai makmum tidak usah ikuti imam yang tidak zikir tadi. Kalau sholatnya betul ikuti sholatnya, tapi setelah sholat kok tidak zikir, ya biar mereka urusan dia dengan Allah. Tidak berdoa ya dengan mereka, terserah saja. Mungkin ada keperluan-keperluan yang lain ya. Nah kita lebih kerasan selesaikan setelah sholat, ya kita zikir dulu sampai selesai baru meneruskan doa, boleh itu. Dulu Nabi mengatakan doa termasuk yang mustajab itu doa setelah setiap selesai akhir sholat wajib itu ada tuntunan doa. Nah doanya itu dikabulkan oleh Allah. Adapun orang yang tidak mau berdoa itu urusan mereka terhadap Allah. Jadi tidak usah diberikan. Jadi imamnya itu zikirnya kok hanya subuh dan maghrib, duhur, asar, isya, ya sudah biasa. Andai kata tidak pernah berzikir pun, duhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah zikir, Bapak nggak usah ikut-ikut yang tidak zikir itu. Udah ikut sendiri aja, zikir Allah itu ya. Urusan kita masing-masing. Allah menjamin ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Kalau kamu sering atau rajin zikir pada Allah, hatimu menjadi tentram, itu kewajiban kita. Kalau kita berdoa pada Allah, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mohonlah berdoalah kepadaku, Allah akan mengabulkan doamu. Sudah imamnya tidak pernah doa, tidak masalah. Yang penting kita berdoa ada. Kalau imamnya tadi ya sholatnya benar diikuti, adapun setelah sholat kok terus pergi, ya kita selesaikan tugas-tugas kita, zikir, doa, kewajiban kita sendiri masing-masing gitu. Nah, apalagi? Saya hari ini dari cabang Ungaran Timur 1. Ya, silahkan Bu Arini. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Misalkan kalau saya kan memang jadi di dokter itu sakit pendengaran. Kalau saya jadi
makmum itu kadang-kadang nggak dengar pas imamnya membaca Al-Fatihah atau ada takbir apa itu nggak kedengar. Gimana ya Ustaz kalau itu? Harusnya saya baca sendiri apa gimana? Terus yang kedua, terus biasanya kalau pas saya nggak sempat ikut berjamaah di masjid di dekat saya, itu saya biasanya minta suami saya kasih pulang sholat berjamaah di masjid untuk mengimami saya sholat di rumah. Gimana ya Ustaz? Hukumnya boleh apa tidak? Terus yang kedua, kalau kita jadi makmum masbuk itu pas kebetulan imam itu tasawuf awal itu kan kita enggak tasawuf awal, kita baca apa pas duduk tasawuf awal itu. Kalau pas imamnya tasawuf akhir, kita kan enggak pas tasawuf akhir, kita mau baca apa ya Ustaz? Itu aja. Terima kasih Ustaz jawabannya. Mohon maaf saya agak grogi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok grogi itu grogi dengan siapa itu? Wong enggak pernah wong tanya langsung bebas kok grogi ya. Ya baik Ibu, mudah-mudahan pertanyaan Ibu sudah bisa dipahami. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan kalau bacaan imam kadang mendengar, kadang tidak mendengar, ya lebih baik membaca sendiri. Karena bacaannya imam tidak keras atau karena terlalu jauh, makmumnya banyak, bacaannya kurang keras, makanya sehingga mendengar kadang tidak, ya lebih baik membaca sendiri. Betul. Ya. Kemudian sama suami minta suami dan saya telah pulang dari masjid, boleh itu kalau tadi tidak sholat jamaah di masjid, suaminya pulang dari masjid untuk mengimami istrinya supaya dapat sholat jamaah, boleh itu. Tidak salah, itu betul karena mengimami sholat tadi ya. Mungkin di masjid juga ya sholat jamaah, tapi di rumah untuk menemani istri supaya dapat sholat jamaah tidak salah, boleh itu. Ketika masbuk, imam baca tasahud awal atau baca tasahud akhir, kita baca ya sama. Kalau imam membaca tasahud awal, ya tentu ibu ya membaca tasawuf awal. Ya, tapi masbuk, ya pokoknya imamnya sudah tasawuf awal. Kalau imamnya baca tasawuf akhir, walaupun tadi ibu masbuk, ya imamnya baca tahiyat, ya baca tahiyat. Hanya kalau imamnya salam, jangan ikut salam karena belum selesai, ya. Masbuk kan makmum terlambat. Imamnya baca tahiyat akhir terus salam. Nah ibu, imamnya baca tahiyat akhir tadi, imamnya salam, ibu langsung berdiri melanjutkan kekurangannya yang tertinggal ketika masbuk tadi. Jadi kalau imamnya baca tasawuf awal, ya boleh ibu ikut baca tasawuf awal, karena memang duduk tasawuf awal. Nah kalau imamnya baca tasawuf akhir, nah ibu bacanya tidak usah sampai akhir karena memang belum selesai, belum makan salam. Nah, nanti imamnya salam, ibu langsung berdiri lagi. Jadi yang dibaca ya tasawuf tadi, ya tahiyat tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Mas, saya Ibu Giono dari Wuryantoro. Ya, Ibu Giono dari Wuryantoro, silakan. Saya sholat berjamaah di rumah bersama susu saya, Ustaz. Susu saya itu baru umur 5 tahun. Apa saya juga termasuk mendapat pahala jamaah, Ustaz? Yang jadi imam berarti ibu ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jamaah dengan anak umur 5 tahun, anak umur 5 tahun itu belum wajib sholat ibu. Ya, belum wajib sholat. Ya, kalau jamaah itu ya dengan orang-orang yang sudah berkewajiban melakukan sholat. Umur 5 tahun itu mungkin apa wudunya aja betul apa tidak, tadi dah wudu apa tidak, ya, maka sholatnya pun tidak dosa umur 5 tahun itu. Ya, umur 7 tahun aja baru diajari sholat. Ya, diajari sholat. Kalau ibu misalnya menjadi imam sholat dengan anak umur ini belum disebut urat sholat jamaah, tapi mengajari anak untuk sholat berjamaah. Jadi tidak dihitung sholat jamaah itu.
ya. Maka lebih baik kalau namanya sholat jamaah itu ya kepada orang yang sudah wajib menjalankan sholat, ya, sudah dewasa gitulah. Umur 5 tahun belum hitung jamaah, masa jamaah dengan anak umur 5 tahun yang belum wajib sholat.